Oke, halo semuanya. Balik lagi di channel Fikir Motovlog. Selamat datang. Nah, di video kali ini saya baru pulang servis si Bison yang ya nggak kehitung lah. Jadi udah mau 7 tahun kan, udah nggak kehitung servisnya berapa kali. Kalau misalnya setahun saya servis 6 kali, berarti 6 kali 7 udah 42. Udah 42 kali tuh saya servis. Itu tuh yang servis rutin, belum ditambah sama kalau ada kerusakan kayak kemarin ganti rantai, terus ganti kampas kopling, itu kan nggak sama servis rutin. Oke, jadi ya tadi saya habis servis rutin, ganti oli, cek-cek sana sini gitu doang sih. Nah terus tadi kendalanya tuh waktu mau servis ini nggak bisa di starter. Jadi udah ya mungkin hampir 2 minggu saya diselah terus kan, di kickstarter terus karena starternya macet. Tadi taunya bisa lagi, dan kata mekaniknya itu kotor sekarnya, jadi cuma dibersihin doang, taunya bisa nyala lagi. Ya kali ini saya nggak punya topik apa-apa sih, cuman pengen share aja ke kalian. Saya lagi jalan pulang habis servis kan, ternyata biaya perawatan motor tuh ya nggak murah. Apalagi semakin gede cc motornya, ya semakin besar pula pengeluaran untuk servis, untuk aksesorisnya juga. Soalnya beda banget. Saya kan di rumah ada tuh motor Supra kan, Supra X125. Terus dibandingin sama Bison, biaya perawatannya ya beda. Meskipun Bison tuh masih tergolong murah segini tuh, karena emang ada beberapa part yang bisa pakai part lain, kayak kampas rem pakai punya Jupiter MX. Terus ya kayak kecil-kecil gitu sih. Jadi menurut saya kalau untuk perawatan Bison standar lah. Ganti olinya pun kan masih 1 liter. Jadi kalau oli Yamaha kan harganya 40.000. Ya masih bisa tergolong murah lah. Oh ya, terus tadi ini si mekaniknya bilang bahwa motor si Bison ini tuh kena komstirnya nih. Komstir tuh yang di bagian segitiga ini kena, udah goyang gitu kan, jadi harus diganti. Padahal mungkin saya tahun lalu ganti komstir tuh, dan mahal, hampir 200 kan, lumayan kan. Masa harus tahun sekali ini ganti komstir? Kalian yang pakai Bison nih pernah ada masalah sama komstir nggak, dan ya gitu harus diganti gak? Saya udah baru sekali sih selama 7 tahun ini ganti komstir. Cuman masalahnya yang ganti pertama kali itu baru tahun lalu, dan masa tahun ini kena lagi kan. Kalau komstir kena tuh rasanya tuh nggak ini aja, waktu di belok-belok tuh nggak lancar, ada gerinjul gitu rasanya. Ya, tadi jadi solusinya sama mekaniknya dilonggarin, katanya sih biar ngehilangin rasa ngegerinjul-gerinjulnya itu. Terus tadi juga mekaniknya nyaranin buat ganti kampas rem depan dan juga filter udara. Cuman saya tolak sih, ya soalnya uangnya nggak siap. Tadi saya prepare-nya hanya untuk servis sama ganti oli. Nah nih jalan sini, kalau kalian lihat video saya yang ke berapa ya, yang ngomongin kopling tuh, nah saya lewat sini nih, ini di Batu Nunggal.
Untuk kalian mungkin yang nge-follow Instagram saya, kalian pasti tahu kalau saya itu baru ganti knalpot lagi ke standar tapi ya, jadi knalpot Mobi yang kemarin saya lepas, saya pasang lagi deh yang standarnya. Ya, jadi saya ganti tuh knalpotnya sama yang standar lagi, dan ternyata lebih PW sih. Meskipun kalau naik kalau pakai knalpot Mobi itu wah enak banget kan di jalan tuh, suara motor tuh ada gitu. Tapi ketika saya pakai standar lagi, jadi kangen lagi men sama suara mesinnya. Meskipun suara mesinnya nggak ngerung kayak moge-moge gitu, cuman saya suka sama suara mesin dari Bison tuh, dia punya ciri khas gitu. Nah terus saya ganti knalpot juga bukan ketilang loh ya. Sombong coy. Jadi sampai saya ganti knalpot lagi tuh, saya alhamdulillah belum pernah ketilang. Dan ya ternyata waktu pas ganti knalpot lagi not bad loh, malah saya malah suka knalpot standar malah. Nggak tahu deh tuh yang Mobi mau bakal saya pakai lagi apa saya jual atau gimana. Tapi sih saya rencananya ya, kalau beli knalpot yang racing lagi tuh pengen dari R9 atau enggak Pro Speed lah. Pengen nyobain aja. Soalnya kan saya udah nyobain pakai Mobi tuh, dan ya kesannya gitu kan. Pengen nyobain R9 tuh gimana, atau enggak Pro Speed gitu. Buat kalian semua mungkin pernah ganti knalpot Bison terus dan kalian ngerasa cocok banget sama knalpot itu, knalpot apa? Di share aja, komen di kolom komentar, oke? Jadi ini perjalanan dari tempat saya servis sampai rumah tuh sekitar 30 menit. Jadi lumayan kan, sambil jalan pulang sambil bikin video kan. Nah kalau saya tuh servis rutin si Bison maksimal kalau udah 2500 km. Jadi saya servis tuh 2500 km sekali maksimal. Ya kadang 2000 kan, kadang tadi saya servis tuh ketika udah 2300. Dan menurut saya kalau udah 2500 kali atau 2000 lah udah cukup, udah cukup lah, nggak kelamaan, nggak terlalu bentar. Soal jangan sampai kalian sampai 10.000 gitu kan belum diservis, wah itu kasihan banget kan motornya. Ya atau enggak sebisa mungkin kalau misalnya kalian gak ada waktu untuk servis, ganti oli doang kan. Soalnya kalau servis kan emang butuh waktu kan, kayak ngebersihin karburator, ngecek ini itu. Nah, kalau kalian misalnya nggak punya waktu, minimal kan ganti oli aja dulu gitu sebelum ada waktu untuk servis. Ya oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Makasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton, yang udah support, yang udah subscribe channel Fikir Motovlog. Yang bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada yang mau ditanyain, mau sharing-sharing, ya tinggal tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu. See you di video selanjutnya. Bye bye.